Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Arya Wiguna dari Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah komputer dan perkembangan komputer. Yang pertama, pengertian komputer. Komputer telah berkembang sebagai alat yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan perintah yang telah diprogram. Dilansir dari istilah komputer, semula digunakan untuk menggambarkan orang yang bekerja dengan perhitungan aritmatika. Komputer telah berkembang sebagai alat yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan perintah yang diprogram. Komputer adalah peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu monitor, CPU, keyboard, mouse, dan juga printer yang saling bekerja sama menghasilkan informasi sesuai data dan program. Yang kedua, penemu komputer. Tokoh penting yang dikenal sebagai penemu komputer pertama adalah Charles Babbage pada tahun 1822 yang berasal dari Inggris. Babbage merupakan seorang ahli matematika. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Setelah itu, mesin kemudian diberi nama Difference Engine Zero. Prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka atau komputasi. Mesin inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Lalu selanjutnya sejarah komputer. Sejarah komputer dalam perkembangannya dibagi menjadi 5 generasi yang dimulai sejak tahun 1940. Berikut sejarah lengkapnya. Komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama mulai berkembang pada Perang Dunia II dan dikembangkan oleh negara yang membutuhkannya untuk perang. Komputer ini memiliki bentuk yang besar dan menggunakan tabung hampa udara. Perkembangan komputer pertama kali dipelopori oleh Konrad Zuse dari Jerman pada tahun 1941 yang menciptakan komputer bernama Z3 untuk merancang pesawat dan peluru. Kemudian, Inggris juga membuat komputer bernama Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Lalu, tahun 1946, ilmuwan Amerika Serikat juga menciptakan komputer dengan nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Contoh komputer masa ini adalah EDVAC, EDSAT, dan UNIVAC. Lalu selanjutnya komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1965. Komputer transistor masa ini menggunakan bahasa mesin assembly dan digunakan pada lembaga pemerintahan dan universitas. Transistor ini bisa membuat komputer menjadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Selain itu, kapasitas memori utama cukup besar dengan proses operasi yang lebih tinggi, lebih cepat. Namun, kelemahan komputer masa ini adalah mesin cepat panas dan berisiko merusak mesin lainnya. Contohnya komputer DEC PDP-8. Lalu yang ketiga adalah komputer generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1971. Ilmuwan dari Amerika yang bernama Zach Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor pada komputer sebelumnya. Komputer di generasi ketiga
sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen IC (Integrated Circuits) sehingga hemat penggunaan listrik. Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan FX-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh. Lalu selanjutnya adalah komputer generasi keempat. Dari tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi keempat, chip komputer memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Era ini juga mulai memunculkan laptop yang lebih ramping dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Seiring waktu, komputer dapat dihubungkan dalam sebuah jaringan, yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Lalu selanjutnya adalah komputer generasi kelima. Generasi kelima komputer dipelopori oleh negara Jepang dan sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Generasi terbaru ini dianggap sebagai generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT, Institute for New Computer Technology, juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Selanjutnya, ciri-ciri komputer generasi kelima. 1. Bentuk komputer minimalis dan mendukung mobilitas.
Salah satu kelebihan dari komputer generasi kelima adalah bentuknya yang jauh lebih minimalis dan mendukung orang-orang yang bekerja bisa menyelesaikan pekerjaannya di mana saja dan kapan saja. Bahkan ada beberapa perangkat komputer yang ukurannya seperti buku catatan karena saking minimalisnya. Lalu yang kedua, tersedianya banyak fitur untuk pengguna komputer. Ketersediaan banyak fitur pada komputer di generasi modern saat ini tentunya membantu dalam menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan perangkat komputer. Misalnya saja seperti fitur melakukan editing foto dan video hingga menjalin komunikasi melalui audio. Yang ketiga, penerapan teknologi chip. Salah satu hal yang menjadikan bentuk komputer saat ini menjadi lebih minimalis adalah karena menerapkan teknologi chip. Bentuk dari sebuah chip memang begitu kecil, akan tetapi performanya dalam mendukung efektivitas daya kerja sebuah komputer jauh lebih baik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Keempat, kemampuan dari segi multimedia yang jauh lebih unggul. Seperti yang sudah dibahas di awal, tampilan komputer pada generasi kelima memang jauh lebih unggul karena mampu menampilkan visualisasi yang begitu tajam. Hal ini dikarenakan dari segi layarnya pun. Komputer generasi kelima menerapkan HD atau High Definition. Tidak hanya itu, perangkat komputer masa kini pun juga mendukung proses pembuatan visualisasi ataupun audio dalam bentuk 3D, sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi orang ketika menikmati hasil karya dan diproses oleh perangkat canggih dari komputer generasi saat ini. Lalu selanjutnya, contoh komputer generasi kelima. Yang nomor satu adalah MacBook. Menjadi besutan laptop termutakhir yang diciptakan oleh pengusaha Apple, MacBook mempunyai ciri khas desain elegan dan dimensi seperti tipis. Lalu yang kedua, Chromebook. Chromebook merupakan perangkat laptop yang memanfaatkan OS berjenis Chrome dan diciptakan oleh perusahaan Google. Yang ketiga adalah Ultrabook. Salah satu ciri dari Ultrabook adalah kemudahan dalam turn off dan turn on tanpa harus menekan tombol power hanya dengan membuka laptop saja. Performa Ultrabook dari segi keamanan, respon kerja, hingga bobotnya pun jauh lebih unggul dibanding perangkat komputer pada umumnya. Lalu selanjutnya adalah kelebihan komputer generasi kelima. Yang pertama, banyak fungsi dari komputer generasi ini yang sudah dioptimalkan sehingga jauh lebih fungsional dan menunjang untuk melakukan aktivitas apapun termasuk dalam proses penghitungan angka. 2. Kepraktisan yang ditawarkan menjadi kelebihan dari generasi komputer saat ini, mulai dari ukuran, bentuk, dan bobotnya yang minimalis. Tentunya sangat memudahkan kamu yang punya mobilitas cukup tinggi dan berpindah-pindah. Yang ketiga, tidak perlu khawatir mengenai kapasitas memori karena perangkat komputer di generasi kelima mempunyai daya penyimpanan memori yang sangat baik, sehingga tidak begitu memerlukan media penyimpanan untuk menampung data-datamu. Baik, terima kasih telah Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga materi kali ini bermanfaat dan membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.